Jadi rinciannya sebentar. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah BKPSDMD Kabupaten Brebes, melalui Kepala Bidang Mutasi Muhammad Adi Darmawan, mengumumkan bahwa Kabupaten Brebes telah menetapkan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K untuk tahun 2024. Dari total formasi yang tersedia, 480 formasi akan dibuka, dengan rincian, 139 untuk tenaga kesehatan, 162 untuk tenaga pendidik, dan 179 untuk tenaga teknis lainnya. Pengumuman formasi ini merupakan tindak lanjut dari instruksi Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang meminta seluruh kabupaten, termasuk Brebes, untuk segera mengumumkan formasi P3K 2024, jelas Muhammad Adi Darmawan pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober tahun 2024. 480 formasi tenaga dengan rincian tenaga kesehatan 139, guru 162, dan teknis lainnya 179. Oke, nah ini kan sesuai amanat Undang-Undang 20 tahun 2023 tentang aparatur sipil negara. Namun, meskipun formasi yang dibuka cukup signifikan, Adi Darmawan menjelaskan bahwa jumlah tersebut masih jauh dari kebutuhan yang ada. Saat ini, terdapat lebih dari 5.000 tenaga honorer di Kabupaten Brebes yang terdaftar di BKN Pusat. Dibandingkan dengan formasi 480 yang disediakan, tidak semua tenaga honorer bisa diakomodasi untuk menjadi P3K, ujarnya. 5.000 ya? Ya, jadi database kita, baik yang terdata BKN maupun yang tidak, itu Kabupaten Brebes masih punya 5.700-an. 5.700. Iya, tenaga. Sedangkan formasi gimana? Formasi 480. Yang didahulukan yang mana? Jadi ada prioritas bagi pelamar. Jadi ada prioritas yang pertama, prioritas untuk THK 2, kemudian yang selanjutnya adalah yang terdata PKN, kemudian ada teman-teman yang tidak terdata PKN minimal 2 tahun mengabdi. Oh gitu ya. Ya, jadi nanti didahulukan jadwal. Adi Darmawan juga menegaskan bahwa tenaga honorer hanya dapat memilih salah satu jalur seleksi, antara mendaftar sebagai P3K atau sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS). Seseorang tidak bisa mendaftarkan diri untuk CPNS dan P3K sekaligus, harus memilih salah satu, kata Adi. Terkait adanya keluhan tentang organisasi perangkat daerah (OPD) yang mempersulit tenaga honorer untuk mendaftar P3K, Adi membenarkan hal tersebut. Memang ada laporan seperti itu, dan Bupati Brebes sebelumnya telah memerintahkan seluruh kepala OPD untuk tidak mempersulit tenaga honorer dalam proses pendaftaran P3K. Semua tenaga honorer harus diberikan kesempatan yang sama, ujarnya. Adi juga menjelaskan bahwa honorer yang tidak lolos seleksi P3K tahun ini masih bisa mendaftar kembali di tahun berikutnya. Jika sudah mengikuti seleksi namun tidak diterima, dengan aturan Menpan RB terbaru itu akan diupayakan jadi P3K paruh waktu. Nanti teknisnya bagaimana kita juga belum tahu, tambahnya. Yang tidak lolos bagaimana? Ya, jadi sesuai dengan ketentuan keputusan Menpan RB nomor 347 2024, ya, bahwa peserta seleksi P3K yang tidak lolos atau menduduki kebutuhan, ya, akan dipertimbangkan menjadi P3K paruh waktu, tetapi dengan syarat mendaftar dan mengikuti sampai seleksi tahap akhir atau berangkat tes lah. Formasinya? Formasinya tetap formasi yang ada. Ada yang sudah. Iya, jadi nanti dalam bentuk misalkan itu tadi nggak lolos nih, misalkan, jadi tetap posisinya kita misalkan kita ngambilnya di dinas pengairan ya pengairan. Itu yang kita belum tahu, karena belum ada ketentuan terkait paruh. Lebih lanjut, Adi Darmawan menyampaikan adanya surat edaran Bupati Brebes tertanggal 1 Juni tahun 2022. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa OPD tidak diperkenankan lagi untuk menerima pegawai non-PNS atau honorer setelah tanggal tersebut. Pegawai non-PNS yang diterima setelah tanggal 1 Juni tahun 2022 otomatis tidak akan terdaftar di BKN, dan tidak dapat diangkat menjadi P3KK, jelas Adi. Bagi tenaga honorer yang sudah terdaftar sebelum tanggal 1 Juni tahun 2022, mereka masih bisa mengikuti seleksi P3KK dan memiliki kesempatan untuk diangkat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun, mereka harus mempersiapkan diri dengan baik karena persaingan ketat mengingat jumlah formasi yang terbatas.
Ada surat edaran Bupati Brebes Ya. bahwa sejak 1 Juni 2022 1 Juni 2022 tidak diperkenankan mengangkat mengangkat non lagi. ASN lagi. Ada itu surat. Ada. Jadi yang terdata di kami ya teman-teman yang diangkat sebelum 1 Juni 2022 dan itu yang bisa mendaftar. Yang tanda tangan siapa? Saat ini, BKPSDMD Brebes masih menyusun jadwal pengumuman seleksi untuk formasi P3K tahun 2024. Pengumuman formasi sudah dimulai oleh BKN sejak tanggal 1 Oktober tahun 2024, dan kami akan segera mengumumkan rincian jadwalnya di Kabupaten Brebes, jelas Adi. Kapan? Nah, ini sedang kita susun pengumuman untuk Kabupaten Brebes, tapi pengumuman dari BKN sudah dari tanggal 1 sampai tanggal 19 Oktober kita diberikan waktu untuk mengumumkan ya. Jadi kita di sini masih menyusun karena ada beberapa hal yang perlu kita cermati terkait harus seleksi administrasi lulus dan sebagainya kan perlu secara detail di dalam pengumuman. Jadi masih kita susun, kemungkinan besok baru kita umumkan ya. Nanti seleksi kapan? Seleksinya? Seleksi tanggalnya 19 Oktober. 1 sampai 19 Oktober. Ya. Kalau Seleksinya itu untuk yang kelompok 1, untuk yang PHK 2 dan database PKN ini seleksinya 2 Desember sampai 19 Desember. 2 Desember sampai 19 Desember. Kemudian untuk yang teman-teman yang tidak terdata PKN seleksinya 17 April sampai 16 Mei 2025. Oh, gitu ya. Dengan adanya aturan baru ini, tenaga honorer diharapkan dapat mempersiapkan diri dengan baik, mengikuti proses seleksi yang telah ditentukan, dan tetap mengikuti ketentuan yang berlaku agar mendapatkan kesempatan menjadi PPPK. Dari Kabupaten Brebes, Teguh Aji Wigono mengabarkan. Terima kasih telah menonton Warta Jaya Vision, sumber informasi terkini dan terpercaya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan berita terbaru dari kami. Kami senang dapat berbagi informasi dengan Anda, dan sampai jumpa di video berikutnya di Warta Jaya Vision.